Arya Saloka tampil sangat casual. Di sebelahnya, ada lawan mainnya, Asha Asunsao, yang juga tampil simple. Mereka berdua terlihat sangat membumi. Dan momen itu terjadi di sela-sela syuting. Di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya materi yang sekilas mungkin terasa sangat remeh ya, tapi sebenarnya materi ini menyimpan lapisan psikologis yang sangat relevan dengan keseharian kita. Selamat datang kembali untuk kamu yang mendengarkan. Ya, materi yang sangat menarik. Untuk kamu yang saat ini mungkin sedang menyetir di tengah kemacetan atau sedang duduk di meja kerja mencoba mencari fokus di antara tumpukan tugas, pernah nggak sih kamu menyadari satu hal? Bahwa momen paling krusial dalam produktivitas kita itu seringkali justru terjadi saat kita sedang tidak bekerja. Betul sekali. Hari ini kita akan membedah sebuah video viral yang durasinya ya paling hanya sekitar 15 detik. Video ini merekam momen di balik layar antara dua bintang televisi. Dan tenang saja, tujuan kita bukan untuk sekedar membahas gosip selebriti, sama sekali bukan. Mari kita bedah hal ini bersama, karena di balik gerakan spontan dalam video singkat tersebut, terdapat studi kasus yang sangat brilian tentang dinamika tim, keamanan psikologis, dan apa arti sebenarnya dari kata profesional di era modern ini. Nah, di tengah kekacauan itu, kamera ponsel seseorang menangkap momen istirahat antara aktor utamanya. Secara visual kita melihat kontras yang tajam banget dengan persona televisi mereka. Arya Saloka tampil sangat casual. Casual seperti apa tepatnya? Dia cuma pakai kaos putih polos, topi warna krem, dan kacamata yang diselipkan begitu saja di kerah kaosnya. Wajahnya natural banget. Di sebelahnya, ada lawan mainnya, Asha Asunsao, yang juga tampil simple. Cuma pakai kaos hitam, anting emas, rambut panjang yang terurai santai, kacamata di atas kepala, dan makeup tipis yang menawan tanpa kesan berlebihan. Mereka berdua terlihat sangat membumi. Dan momen itu terjadi di sela-sela syuting. Iya, benar-benar di waktu jeda. Lalu, mengikuti sebuah tren lagu yang lagi viral di media sosial, mereka berdua tiba-tiba berjoget bersama. Gerakan tangan mereka, mimik wajahnya, senyumannya, itu selaras banget. Yang sangat menarik dari hal ini adalah visualisasi kasual itu sebenarnya merupakan sinyal pertama dari penurunan pertahanan psikologis. Penurunan pertahanan psikologis? Maksudnya bagaimana itu? Jadi begini, ketika seseorang berada di lingkungan dengan tekanan tinggi, pakaian atau atribut formal itu seringkali menjadi semacam zirah pelindung, tameng. Nah, masuk akal. Hilangnya rasa canggung dan jarak ya. Betul. Ini bukan sekedar istirahat biasa. Ini adalah sinkronisasi energi. Meskipun tanpa skrip dan tanpa persiapan yang panjang, gerakan mereka bisa kompak layaknya penari profesional. Tapi saya tahu, pasti ada yang melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Ya, saya tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Kalau kita mau bersikap agak skeptis sedikit ya, bukankah sangat mudah untuk menuduh bahwa ini semua hanyalah strategi public relations belaka? Tentu, itu kritik yang paling sering muncul. Maksud saya, kita kan hidup di era di mana segala sesuatu itu direkayasa demi engagement. Seseorang bisa saja berargumen begini, oh tim produksi sengaja nih merekam Arya Saloka dan Asha berjoget supaya rating sinetron Terikat Janji ini naik. Bagaimana kita bisa membedakan antara strategi pemasaran yang memang dikurasi dengan interaksi manusia yang benar-benar otentik? Itu poin yang sangat kritis, dan memang sangat mungkin perekaman dan penyebaran video tersebut punya motif promosi di baliknya. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi mekanika dari interaksi mereka itu sendiri yang sangat sulit untuk dipalsukan 100%. Karena bahasa tubuh tidak bisa bohong ya? Tepat sekali. Manusia itu memiliki semacam insting detektor kebohongan bawaan dari sananya ketika melihat interaksi sosial. Jika dua orang sebenarnya saling membenci atau merasa canggung satu sama lain, namun dipaksa berjoget untuk kebutuhan promosi, akan ada micro expressions atau ekspresi mikro yang bocor ke permukaan. Contohnya seperti apa ekspresi mikro yang bocor itu?
Akan ada kekakuan di bahu, atau mungkin senyum yang terlihat di bibir tapi tidak mencapai mata. Atau bisa juga ada jeda sekian milidetik yang menunjukkan ketidaksinkronan di antara mereka berdua. Tapi kalau kita perhatikan dalam video tersebut, keluasan dan sinkronisasi mereka terjadi secara sangat organik. Wah, itu mengingatkan saya pada konsep mirroring dalam komunikasi nonverbal. Saat dua orang merasa benar-benar nyaman, secara bawah sadar mereka akan meniru postur, ritme napas, bahkan tempo gerakan satu sama lain, kan? Iya, secara saintifik itu terbukti. Berarti meskipun video itu pada akhirnya mungkin digunakan alat untuk promosi, kenyamanan yang mendasari gerakan mereka itu tetaplah sebuah kenyamanan yang nyata. Benar. Dalam ilmu neuroscience, fenomena mirroring ini digerakkan oleh mirror neurons di otak kita. Neuron ini aktif tidak hanya ketika kita melakukan suatu tindakan, tetapi juga ketika kita melihat orang lain melakukan tindakan tersebut. Ini menciptakan sebuah jembatan empati yang tak kasat mata. Luar biasa ya cara kerja otak kita. Dan dalam konteks hierarki tempat kerja, mirroring ini adalah tanda hilangnya jarak struktural. Arya Saloka adalah nama besar di industri hiburan. Dia seorang aktor utama. Secara tradisional, bintang utama seringkali memiliki semacam tembok tak kasat mata yang sengaja dibangun untuk memisahkan mereka dari rekan kerja lainnya demi menjaga wibawa. Supaya kelihatan eksklusif gitu ya. Betul. Namun, ketika dia bersedia untuk terlihat konyol, berjoget spontan tanpa aba-aba, dia secara aktif meruntuhkan tembok hierarki tersebut. Dia mendatarkan struktur sosial di lokasi syuting. Dan hal ini membuat lawan mainnya dan kemungkinan besar seluruh kru di sana merasa jauh lebih setara dan rileks. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ketiadaan tembok hierarki inilah yang sepertinya langsung dirasakan dan ditangkap oleh publik. Respons warganet terhadap video yang durasinya cuma belasan detik ini luar biasa masif loh. Saya juga sempat membaca beberapa responsnya. Iya, ada yang berkomentar begini. Duh, jogetnya asik banget, pengen deh ngikutin gerakan mereka. Lalu ada juga yang secara spesifik langsung mengaitkannya dengan pekerjaan mereka di layar kaca. Komentarnya seperti ini, Kak Arya dan Kak Asya makin kompak deh, aku dukung selalu. Respons yang sangat positif ya. Banget. Jadi, apa makna dari semua ini? Mengapa audiens modern yang setiap harinya disuguhi ribuan bahkan jutaan konten bisa begitu terobsesi dengan satu momen sederhana di mana dua orang rekan kerja hanya sedang bersenang-senang? Ini adalah refleksi dari evolusi ekspektasi konsumen kita. Audiens saat ini mengalami apa yang disebut di dunia psikologi media sebagai authenticity fatigue atau kelelahan terhadap konten yang terlalu dipoles dan terlalu sempurna. Karena semua di media sosial sekarang serba pakai filter ya? Betul. Mereka tahu bahwa adegan sinetron itu fiksi. Mereka tahu persis dialognya ditulis oleh orang lain dan emosinya diarahkan sedemikian rupa oleh sutradara. Oleh karena itu, bagi penonton modern, bukti sebenarnya dari sebuah kualitas tidak hanya terletak pada produk akhir di layar kaca. Tapi pada proses pembuatannya? Tepat. Mereka mencari proses di baliknya. Ketika penonton melihat kekompakan Arya Saloka dan Asya di kehidupan nyata, mereka merasa menemukan sesuatu yang murni. Dukungan publik ini membuktikan bahwa penonton menghargai proses yang hangat. Ini memperkuat hubungan parasosial penonton, di mana mereka merasa seolah-olah diundang masuk ke dalam keluarga produksi tersebut. Analogi sederhananya kayak gini ya. Coba bayangkan kalau sedang makan di sebuah restoran yang mewah. Makanannya mungkin disajikan dengan sangat cantik dan rasanya enak. Tapi kalau kamu kebetulan mengintip ke dapur dan melihat para kokinya saling berteriak marah, melempar panci, dan suasananya penuh kebencian, selera makanmu pasti langsung hilang kan? Sudah pasti. Kita makan energinya juga. Nah, sebaliknya, kalau kamu melihat para koki memasak sambil bercanda, bernyanyi, saling membantu dengan ritme yang sangat selaras, makanan yang disajikan di mejamu tiba-tiba terasa jauh lebih nikmat. Karena kamu tahu, hidangan ini dibuat dari energi yang positif. Analogi dapur yang sangat brilian. Dan hal itu membawa kita pada fondasi utama dari sebuah performa kerja yang optimal, terutama dalam industri kreatif seperti akting. Chemistry emosional, seperti yang ditunjukkan Arya Saloka dan Asya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihidupkan dan dimatikan begitu saja bersamaan dengan tombol rekam pada kamera. Bukan sekedar tombol on-off ya? Bukan. Chemistry itu adalah hasil dari akumulasi interaksi kecil di luar set. Ia adalah modal penting. Ketika ada koneksi emosional di kehidupan nyata, adegan di depan kamera akan terasa jauh lebih hidup dan menyentuh. Jadi mereka sebenarnya sedang berinvestasi untuk adegan mereka sendiri. Betul.
Keberanian untuk mengambil resiko dalam berakting, misalnya berimprovisasi dialog atau menunjukkan kerentanan emosional yang ekstrim, itu sangat bergantung pada rasa percaya terhadap lawan main. Jika di dunia nyata Anda merasa canggung atau takut dihakimi oleh rekan Anda, akting Anda akan selalu memiliki lapisan pertahanan yang membuat adegan terasa kaku atau artifisial. Oke, ini mulai menyentuh area yang sangat aplikatif untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya ingin menarik obrolan ini langsung ke kamu, yang mungkin sedang mendengarkan ini dari kubikel kantormu atau dari meja kafe sambil menyusul strategi bisnis bulanan. Ya, mari kita bawa ke konteks yang lebih luas. Kamu mungkin bukan seorang aktor yang butuh chemistry untuk sebuah adegan menangis di depan kamera. Kamu mungkin seorang manajer proyek, atau dokter jaga di IGD, atau seorang programmer yang sedang sibuk mencari bug di kode program bersama tim. Bagaimana filosofi dari momen joget spontan artis ini bisa diaplikasikan di ruang rapat korporat yang kaku? Pertanyaan yang sangat valid. Soalnya bukankah di banyak perusahaan kalau kita tertawa dan berjoget di jam kerja kita justru akan dipanggil oleh HRD karena dianggap tidak profesional? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan warisan sisa-sisa revolusi industri. Revolusi industri abad ke-19 jauh juga mundurnya. Iya, karena definisi profesionalisme kita selama lebih dari 100 tahun itu dibentuk oleh model pabrik. Di pabrik zaman dulu, pekerja diharapkan menjadi semacam ekstensi dari mesin. Mereka harus diam, fokus, tidak menunjukkan emosi, dan hanya memproduksi barang secara mekanis. Sikap kaku dan serius itu disamakan dengan efisiensi. Dan sayangnya, mindset itu terbawa sampai ke era perkantoran modern ya. Sayangnya begitu. Banyak budaya korporat saat ini masih mengadopsi standar kedaluarsa ini. Padahal hari ini kita kan tidak lagi bekerja dengan mesin uap. Kita bekerja dengan inovasi, empati, pemecahan masalah yang kompleks, dan negosiasi. Dan semua itu membutuhkan kapasitas kognitif tingkat tinggi. Berarti menuntut karyawan modern untuk terus bermuka serius dan kaku seperti mesin justru akan membunuh potensi kreativitas mereka dong? Tepat sekali. Coba mari kita lihat dari sudut pandang neurobiologi stres. Ketika sebuah tim berada di bawah tekanan tenggat waktu yang sangat ketat, amigdala di otak mereka, yaitu pusat rasa takut dan cemas, akan membajak sistem saraf. Tubuh mulai melepaskan hormon kortisol secara besar-besaran. Hormon stres itu ya? Benar. Dalam dosis yang tinggi, kortisol ini secara harfiah akan menyempitkan fungsi korteks prefrontal. Padahal bagian otak itulah yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah, inovasi, dan komunikasi empatik. Wah, ini mengerikan sih dampaknya kalau dibiarkan. Memang. Jadi, ketika suasana kantor terus-menerus dibiarkan tegang dan serius, tanpa ada jeda sedikit pun, Anda sebenarnya sedang membuat tim Anda secara biologis menjadi lebih bodoh dan lebih reaktif. Wow, disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi ketika Arya Saloka dan Asya menggunakan jeda istirahat mereka untuk tertawa dan berjoget mengikuti tren, mereka sebenarnya sama sekali tidak sedang membuang-buang waktu. Bukan, mereka sama sekali tidak membuang waktu. Mereka justru sedang melakukan intervensi biologis untuk menurunkan kadar kortisol di otak mereka. Sangat presisi. Profesionalisme itu bukan berarti harus selalu serius dan tegang. Tertawa lepas dan melakukan sinkronisasi fisik seperti berjoget tadi memicu pelepasan endorfin dan oksitosin di dalam tubuh. Oksitosin itu sering disebut sebagai hormon ikatan sosial. Yang membuat kita merasa dekat dengan orang lain. Betul. Hormon ini menurunkan rasa curiga dan secara instan meningkatkan rasa saling percaya. Sementara endorfin bertindak sebagai pereda stres alami yang meriset sistem saraf kita. Ibarat katup lepas tekanan pada panci presto yang kamu bicarakan di awal tadi. Membuka katup biar tekanannya keluar perlahannya. Iya. Dengan membuka katup tersebut, walau cuma selama 15 detik melalui tawa, saat mereka kembali berdiri di depan kamera, pikiran mereka sudah kembali jernih. Mereka menjadi jauh lebih siap untuk beradaptasi, berimprovisasi, dan pada akhirnya memberikan performa terbaik. Makanya, menjaga suasana agar tetap ringan dan penuh tawa di tengah tekanan pekerjaan apapun itu bukanlah tanda ketidakseriusan, melainkan justru sebuah strategi performa tingkat tinggi. Tepat. Ini memunculkan satu pemahaman baru tentang branding diri juga. Nah, iya, penjelasan tadi benar-benar mengubah cara saya melihat sebuah candaan di tempat kerja. Kalau kita bawa ini ke konteks seorang pemimpin atau siapapun yang ingin membangun citra diri profesional, ini memberi pelajaran yang sangat berharga soal branding diri tadi. Bagaimana kamu melihatnya?
Seolah ini kan kita sering berpikir bahwa citra diri atau personal branding kita itu dibangun lewat presentasi besar yang memukau di ruang boardroom. Atau mungkin lewat desain CV yang elegan. Atau seberapa lantang dan dominan kita berbicara dalam rapat. Kita mengira bahwa peran utama kita lah yang mendefinisikan siapa kita di mata orang lain. Anggapan yang sangat umum terjadi. Tapi, analisis kita hari ini membuktikan sebaliknya, bukan? Citra besar seorang profesional itu tidak hanya dibangun dari momen-momen megah, tapi dari sikap sederhana, keceriaan, ketulusan, dan kehangatan dalam keseharian mereka. Sepenuhnya benar. Reputasi jangka panjang itu jarang sekali ditentukan oleh momen-momen monumental. Reputasi itu dianyam dari benang-benang interaksi mikro harian Anda. Karisma sejati tidak lahir dari kemampuan seseorang untuk mendominasi ruangan. Melainkan dari apa? Dari kemampuannya untuk membuat orang lain di ruangan tersebut merasa aman, nyaman, dan dihargai. Hal inilah yang akhirnya benar-benar sampai ke hati orang lain. Dan dalam hal ini, Arya Saloka menjadi contoh teladan energi positif tersebut. Dia memiliki status bintang, tapi dia sangat mengerti bahwa proyek sebesar sinetron Terikat Janji ini tidak akan bisa sukses hanya dengan mengandalkan ego satu orang saja. Dia menggunakan energinya untuk menyelaraskan tim. Dia menunjukkan kerentanan atau vulnerability sebagai bentuk kekuatan kepemimpinan modern. Kehangatan yang tidak dibuat-buat ya. Ketulusan untuk berani terlihat konyol bersabarakan kerja demi mencairkan suasana. Dan itulah yang membuat lawan mainnya rileks, krunya bekerja dengan senam hati, dan pada akhirnya energi positif itu memancar kuat menembus layar kaca hingga sampai ke hati jutaan penontonnya. Di masa lalu, seorang pemimpin atau profesional senior itu kan tidak boleh terlihat salah, konyol, atau santai, karena takut kehilangan otoritasnya. Namun hari ini, kerentanan adalah mata uang kepercayaan. Ketika Anda berani menunjukkan sisi manusiawi Anda memberi sinyal bahwa lingkungan tersebut aman secara psikologis. Orang lain akan merasa lebih berani menyumbangkan ide-ide gila mereka karena mereka tahu mereka tidak akan dihakimi. Sangat masuk akal. Kalau bos saya saja berani menertawakan dirinya sendiri, saya pasti tidak akan perlu takut terlihat bodoh saat mau mengajukan ide inovatif yang mungkin out of the box. Semua kembali pada rasa saling percaya yang dibangun di momen jeda tadi. Wah, saya kira kita sudah mengeksplorasi lapisan demi lapisan dari fenomena viral ini dengan sangat dalam ya. Ya, dari sekedar video hiburan di lokasi syuting, kita bisa masuk ke neurobiologi, dinamika tim, hingga redefinisi makna profesionalisme. Sebelum kita merangkumnya dan menutup sesi ini, adakah perspektif akhir yang ingin digarisbawahi? Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan mungkin bisa menjadi semacam kalimat hikmah sekaligus eksperimen mental bagi kita semua minggu ini. Silahkan. Jika tawa spontan dan tarian ringan yang hanya berlangsung selama beberapa detik saja, bisa mereset energi emosional dan mengubah energi seluruh tim di lokasi syuting yang penuh tekanan, bayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda mulai menyisipkan satu momen tulus tanpa beban di tengah kesibukan Anda hari ini. Wow. Apa yang akan terjadi jika hari ini, di tengah jadwal rapat yang padat, Anda berani menginisiasi satu interaksi tulus dengan rekan kerja Anda, bukan membicarakan soal target pekerjaan, melainkan murni tentang koneksi manusia. Bagaimana satu senyuman ringan itu bisa mengubah performa tim Anda di jam-jam berikutnya? Sebuah tantangan dan pemikiran provokatif yang sangat indah untuk kita terapkan. Mengubah energi ruangan lewat inisiatif yang sederhana. Jadi, untuk kamu yang setia mendengarkan, mari kita tarik satu kesimpulan utama dari sesi ini. Kekompakan yang solid dan tak tergoyahkan di industri apapun kamu berada saat ini selalu lahir dari kebersamaan yang tulus. Tidak bisa dipalsukan. Mulai sekarang, kita tidak boleh lagi meremehkan detik-detik kecil dalam hidup. Karena disitulah tercipta energi besar untuk masa depan. Jangan cuma menatap layar ponsel terus saat sedang jeda. Gunakan momen itu untuk tertawa, berbagi cerita, atau bahkan sekedar berjoget konyol bersama teman semejamu. Karena justru di celah-celah kesunyian itulah bahan bakar untuk inovasi dan kesuksesan sedang diproduksi. Kerja keras itu penting, tapi menjadi manusia yang hangat adalah kuncinya. Nah, sahabat motivasi David, dari sebuah momen sederhana yang hangat ini, kita benar-benar telah membedah lapisan makna yang sangat kaya. Kehidupan profesional tidak selamanya harus dijalani dengan kening berkerut dan pundak yang tegang. Harus ada keseimbangan. Betul.
Jika kamu terinspirasi dari kekompakan dan semangat positif Arya Saloka dan Asha Asunshaw dalam video di balik layar tadi, tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Apakah menurutmu chemistry yang solid di antara mereka akan membuat sinetron Terikat Janji semakin sukses? Akan sangat menarik membaca respons mereka. Pastinya. Apakah kamu punya pengalaman serupa di kantormu? Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang membangun. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi oleh cerita penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Sampai jumpa, tetap luangkan waktu untuk tertawa hari ini.